Qadir Al-Jilani rahimahullah taala tentang makna la ilaha illallah, nomor 56 dari kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, di halaman 56. Jadi ketika beliau membahas tentang la ilaha illallah, beliau menasihati, ya gulam, ma anta ala syai', al-islamu ma sahalak, al-islamu huwal asasul ladzi yubna alaihi asyhadatu, yubna alaihi asyhadatu mata matlaka taqulu la ilaha illallah wa taglib. Di mana kata beliau, kita ini sebagai murid Tuan Syekh, mudah-mudahan ya dianggap, amin. Taqulu la ilaha illallah wa taglib. Nah, kata Tuan Syekh, kamu ini membaca la ilaha illallah tapi bohong. Kita menzikir la ilaha illallah tapi bohong. Kenapa? Fi qalbika jama'atun minal alihah. Di dalam hatimu itu terdapat banyak Tuhan. Terdapat banyak sesembahan. Apa itu? Khaufuka min sultanik, takut kehilangan jabatan. Wawali mahallatik, takut dengan atau takut kepada pemimpin daerahmu, desa, camat, bupati, gubernur, presiden, alihah, semuanya itu Tuhan. Satu tuh ya. I'timadu ala kasbi, engkau bersandar kepada upayamu, usahamu, kerjaanmu. Waribhik, keuntunganmu, wahaulik, dayamu, wa quwwatik, kekuatanmu, wa sam'ik, pendengaranmu, wa basarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ta'ala naflan fadl berfikir wa ifadat wa istifad wa hatta tamassak bi kitabillah wa sunnati wa du'a ila al-huda. Mandala ta'ala al-khair ittiba'a wajhihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jazakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Al-Qusiyah Al-Wasiyatul Madhuriyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan al-fatihah kepada maulid kita, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua, sholat mengingat adalah hadinya Allah niatun sholihah. Wala manabi aslafna sholihun hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah taala kitabihi Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaid as-sufiyah ila al-qal amma salasatu adabin, bahkan penutup dari 20 adab yang harus dilaksanakan oleh seorang murid ketika dia berzikir, di mana jumlah dari adab itu sebenarnya banyak, sampai 1000 adab. Tapi oleh para ulama, oleh para kaum sufi, mereka mengintisarikan atau merangkum, mengkompresasi, mengompresnya menjadi 20, di mana yang 5 itu sebelum zikir, yang 12 itu ketika berzikir, dan yang 3 itu setelah berzikir. Nah, adapun yang sebelum zikir 5 itu sudah kita lewati itu, dan masih ingat tuh ya, sampai tamat. Taubat, kemudian mandi atau wudu, kemudian tenang, kemudian robitoh ya, hadarat. Kemudian yang kelima adalah memandang bahwa hadaratan atau tawassulannya seorang murid kepada gurunya itu merupakan, atau secara hakikatnya itu adalah tawassul kepada Rasulullah, itu sebelum berzikir. Ada pun 12, kalau yang 12 itu kan banyak, itu ada duduk di tempat yang suci,
seperti tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua kuku. Bahasa Indonesia kuku paha. Yang ketiga, mewangikan majelis zikir dengan bukhur ya. Terus yang keempat, pakaiannya halal. Yang kelima, memilih tempat yang gelap. Yang keenam, memejamkan kedua mata. Yang ketujuh, membayangkan wajah guru di depan matanya selagi dia berzikir. Yang kedelapan, jujur dalam berzikir. Yang kesembilan, ikhlas dalam berzikir. Yang kesepuluh, memilih sigot zikir yaitu la ilaha illallah daripada zikir yang lain. Yang ke-11, menghadirkan makna zikir di dalam hatinya. Dan yang ke-12, mengosongkan hati dari segala yang wujud selain Allah Ta'ala. Itu 12. Nah berarti 12 tambah 5 udah 17 nih. Nah sekarang tinggal yang 3 nih. Nah tapi sebelum menginjak kepada sisa yang 3 itu, zikir yang terakhir di sini saya kutipkan ini perkataan atau penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala tentang makna la ilaha illallah, 56 dari kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, ini halaman 56. Dia kitab lain sama. Jadi ketika beliau membahas tentang la ilaha illallah, beliau menasihati, ya gulam, ma anta ala syai'. Al-Islamu ma sahala kal-Islamu huwal asasul ladzi yubna alaihi asyhadatu mata matlaka taqulu la ilaha illallah wa taglib. Di mana kata beliau, kita ini sebagai murid Tuan Syekh, mudah-mudahan ya dianggap amin. Taqulu la ilaha illallah wa taglib. Nah, kata Tuan Syekh, kamu ini membaca la ilaha illallah tapi bohong. Kita menzikir la ilaha illallah tapi bohong. Kenapa? Fi qalbika jama'atun minal alihah. Di dalam hatimu itu terdapat banyak Tuhan. Terdapat banyak sesembahan. Apa itu? Khaufuka min sultanik. Takut kehilangan jabatan. Wawali mahallatik. Takut dengan atau takut kepada pemimpin daerahmu, desa, camat, bupati, gubernur, presiden, alihah semuanya itu Tuhan. Satu tuh ya. I'timadu ka'ala kasbik, engkau bersandar kepada upayamu, usahamu, kerjaanmu. Waribhik, keuntunganmu, wahaulik, dayamu, wakuwatik, kekuatanmu, wasam'ik, pendengaranmu, wabasarik, penglihatanmu, wabatsik, kekuatanmu. Itu semuanya sama, alihah. Dia bersandarkan kepada semua yang disebutkan tadi, itu ya Tuhan. Ru'yatu kalidurri wan nafi wal ata'i wal man'i minal khalq alihah. Engkau melihat kemadharatan, kemanfaatan, pemberian, penghalangan dari makhluk, itu sama juga Tuhan. Nah, sehingga di sini Tuan Syekh radhiyallahu taala anhu itu memberikan masukan atau sikap. Kita harus menanamkan sikap di mana ketika berzikir la ilaha illallah hanya untuk Allah. Sehingga hal-hal yang disebutkan tadi harus disingkirkan. Itu kan. Terus, wa haktu ayat fi qaulika idza qulta la ilaha illallah nafyun kulliyun. Celakalah engkau di mana ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, engkau menguatkan bahwa la ilaha itu adalah penafian, menafikan, menghilangkan, meniadakan keseluruhan, secara keseluruhan. Tidak ada jabatan, tidak ada duit, tidak ada rokok, tidak ada perempuan, dan seterusnya bela. Itu kan la ilaha, tidak ada sesembahan apapun, kulli, totalitas. Sementara wa illallah isbatun kulliyun lahu la li ghairi. Itu adalah penetapan hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk selainnya.
Nah, tapi fa ayyu waqtin i'tamada qalbuka ala syai'in ghairal haqq azza wa jalla faqad kadibta fi itsbatika. Setiap waktu di mana hatimu ini bersandar kepada sesuatu selain Allah Ta'ala, maka engkau bohong. Sudah? Bohong dalam apa? Isbatmu kepada Tuhan, dalam penetapanmu kepada Tuhan. Sehingga yang menjadi Tuhan apa? Wasara ilahuka alladzi tamatta alaihi. Sehingga yang menjadi Tuhanmu itu adalah yang engkau sandarkan kepadanya. Itu adalah mana atau menghadirkan mana la ilaha illallah. Ya, artinya di sini ya tetap sama kayak tadi. Kita hadirkan mana la ilaha illallah. Isbat kulli, nafyun kulli wa isbat kulli. Kan la ilaha illallah itu adalah dzikir nafi isbat kan. Nafi menafikan Tuhan segala macam pertuhanan. Kemudian isbat menetapkan bahwa yang hanya dipertuhankan itu adalah Allah Ta'ala. Nah, ini kan kelas tinggi yang barusan disebutkan. Ini kan kelas tinggi. Kalau kita ya otomatis karena tingkatannya masih SD, ya otomatis harus bertahap gitu kan. Sadik-sadik gitu kan. Makanya dengan ngaji ini itu adalah salah satu proses dari tadi tahapan kita untuk menjadi tingkatan atau mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari sekarang. Karena amin ya robbal. Ya karena hakikatnya yang menjadi barometer itu adalah hatinya. Sehingga al-mu'min al-qalbu wal mu'min. Hati itulah yang beriman. Huwal muwahhid, hati itulah yang bertauhid. Huwal mukhlis, hati itulah yang ikhlas. Huwal muttaqi, huwal wari, yang memiliki sifat ridha, yang memiliki sifat zuhud, yang memiliki keyakinan, yang ma'rifat. Karena hati itu adalah huwal amir, adalah pemimpin dari segalanya dalam diri kita ya. Dalam diri kita hati itu adalah segalanya. Sehingga lisan ini bukan barometer. Ngomong cinta Allah, orang cinta duit, ya berarti masih bohong tadi. Membohong kita ini mah. Sehingga ya tadi setidaknya mah tahu sedikit demi sedikit kita lumayan baik. Itu mengenai zikir la ilaha illallah ya. Atau menghadirkan mana la ilaha illallah ketika berzikir yang merupakan menghadirkan mana la ilaha illallah ini merupakan adab yang keberapa? Yang ke-12 dari zikir adab ketika kita dalam keadaan berzikir. Gitu. Oke, langsung ke materi. Amat salah satu adabin allati ba'da zikri. Adapun 3 adab yang setelah zikir fa awwaluha, maka yang pertama adalah an yaskuta ba'da sukunin wa takhasyu'in. Jadi yang pertama setelah kita zikir selesai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Alaina ya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nubatu insyaallah taala minal amin. Bukan selesai sebelum berdoa itu diam dulu, anyaskut, diam. Ba'da sukunin wa takhasyu'in, setelah dia merasakan ketenangan, kedamaian, kekhusyuan dalam hatinya. Tuh. Setelah berzikir ya, setelah berdoa menurut misalnya, setelah berdoa lah, zikir, doa, setelah selesai berdoa, udah lawaka lupa. Dan wa yahduru ma'a qalbihi mutaraqiban liwalidi dzikri. Nah, dan menghadirkan hatinya itu dan menghadirkan bersama hatinya sambil menunggu-nunggu warid dari zikir itu datang. Nanti warid zikir itu buah zikir. Ya, artinya misalnya ketika kita ini minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah Rabbi zidni fartil hubbi tahyiran wa rahmasyallahu wa katasa'uran. Tuh. Dan misalnya Allah majma' baini wa bainaka wa hul baini wa baina ghairika. Ini yang kita mintakan ini ketika kita berdoa. Nah, makna ini bisa jadi datang, atau apa yang kita minta bisa jadi datang waktu itu juga. Jadi setelah zikir merasakan oh ya, saya ini adalah orang yang terlalu banyak dosa sehingga saya sulit untuk merasakan kekhusyuan ketika berzikir. Nah itu salah satu warid, itu salah satu faedah yang sifatnya abstrak yang dirasakan oleh orang yang berzikir setelah dia berzikir, warid. Nah, makanya fala'allahu yaridu alaihi waridun fa ya'muru wujudahu fitil kalahdah, di mana ketika warid atau faedah zikir yang datang kepada dirinya itu bisa memakmurkan wujudnya di waktu itu. Artinya
artinya memenuhi kerohaniannya saat itu. Lebih aktsara mimma ta'muruhul mujahadah wa riyadah muddatat 30 sanatan. Bahkan warid yang datang itu bisa jadi lebih besar daripada efek kepada rohani kita dengan bermujahadah dan riyadah selama 30 tahun. Ya, artinya setelah berzikir ulah wakal. Tapi kita tunggu bagaimana Allah Taala memberikan faedah zikir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah berzikir. Ya. Makanya farubama warada alaihi waliduzuh di fayasiru zahina. Barangkali dia itu didatangi atau kedatangan warid atau faedah zikir yang berupa zuhud, maka dia menjadi orang yang zuhud. Bisa. Awaridu tahammulil adha minal khalq, atau waridnya itu adalah menanamkan ke dalam kerohanian kita ini bisa menahan gangguan dari siapapun. Misalkan gangguan dari tetangga gitu kan, aleman guandeng baik gitu misalkan ya. Orang lagi istirahat, tetangga orang guandeng gitu. Ya. Berisik. Nah, tapi ketika setelah kita berzikir ternyata warid yang datang kepada kita adalah warid atau faedah yang berupa diberi kemampuan untuk menahan gangguan dari orang lain, kita menjadi orang yang sabar. Tuh. Sehingga dia menjadi orang yang sabar. Awaridul khauf minallah. Atau yang datang adalah faedah atau hal yang sifatnya abstrak maknawi berupa ketakutan dari Allah Ta'ala, sehingga dia dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia merasakan takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu takut untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Contoh ini. Sehingga hal ini harus dilaksanakan oleh kita. Setelah kita zikir, baik setelah zikir jamaah rame-rame atau zikir sendiri, jangan terburu-buru untuk pindah dari tempat duduknya, karena bisa jadi Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada kita. Konon. Qala Imam Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa li hadhihi sakta adabun. Dan tadi kan menyebutkan fa'awaluha an yaskuta ba'da sukunin, ya kan? Dia diam setelah merasakan ketenangan. Nah, diam ini memiliki adab. Diam ini juga memiliki adab. Apa adabnya? Istighfar al-abd annallaha ta'ala muttali'un alaihi wa annahu baina yadayillahi ta'ala. Yang pertama, dia merasakan kehadiran Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu selalu mengawasi dirinya, mengetahui diri kita. Bahkan tidak hanya yang zahir, bahkan yang batin pun Allah Ta'ala ketahui. Dan harus juga menghadirkan bahwa kita ini berada di hadapan Allah Ta'ala. Anta abudullaha ka'annaka tarahu, itu maksudnya. Kita menyembah Allah seakan-akan kita berada di hadapannya. Nah, setelah berzikir atau ketika kita itu diam setelah berzikir, ya kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, jamul hawas, itu lebih kepada fokus kepada semua anggota badan, itulah. Bihaitsu la taharrak minhu sya'rah, sekiranya tidak satupun dari anggota badan kita yang bergerak. Seperti apa? Kahali al-hirrati inda siyadil fa'ra, seperti kondisinya kucing ketika kucing itu mau mengincar mangsa, mengincar tikus. Kan diam dulu gitu kan. Ancang-ancang katanya. Diam tikusnya, ges robot gitu. Nah, seperti itu diamnya itu. Yang ketiga, wasalitsana fil khawatir kulliha wa ijra'u makna Allah alal qalb. Dan yang ketiga itu menafikan, menghilangkan semua lintasan-lintasan hati. Semua lintasan-lintasan hati, semuanya itu dinafikan. Lintasan hati yang karena khawatir itu pembagiannya ada 4 pada 5 ya. Ada khawatir syaitani, ada khawatir nafsani, ada khawatir malaki, ada khawatir rabbani. Jadi tinggal 5
5 kita. Oke. Kira-kira mau pohon nya khawatir mana ya khawatir ya. Ada 5 kurang 1 itu syahwani. Benar nafsani syahwani ada dibagi 2 itu. Iya kan? Khawatir syahwani. Sedikit itu mana kalau syahwat setan Pak. Ya. Khawatir nafs wal hawa wal qalb wal iblis wal malak. Woi, banyak ini mah. Oke, 1 dihitung ya. Khawatir nafs dari nafsu. Wa khawatiril hawa. Jadi nafsu sama hawa itu berbeda. Apa perbedaannya? Kalau hawa itu ada unsur kecintaan. Gitu. Kecintaan terhadap hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu syahwat. Itu hawa. Jadi ada nafsu, ada hawa, ada khawatirul qalb, ada khawatir hati, kemudian ada khawatir iblis, ada khawatir malak, khawatirnya malaikat, lintasan hati yang asalnya dari malaikat. Nah, ada 5. Ini rada beda sedikit ya. Nafsani, ada nafsu, hawa, qalb, hati, iblis, sama malaikat. Kalau roban itu dijadikan 1. Ya intinya ada 2 sih intinya mah. Ada khawatir yang benar, ada yang salah gitu doang. Intinya mau membagi khawatir jadi berapapun, pembagian tetap jadi 2 pada ujungnya. Ada yang baik dan yang buruk. Ya artinya ketika kita ini setelah berzikir dan diam, maka ketika kita diam, maka kita tanamkan dalam hati kita untuk menghapuskan semua lintasan-lintasan, baik lintasan yang dari setan, dari syahwat, dari hawa, dari nafsu, dari hati, pokoknya buruk-buruk bela, semuanya dihilangkan. Itu ya. Berarti faktor bagus sih dihilangkan. Faktor bagus sih dihilangkan. Oh, semuanya. 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 Kecuali robannya. Ya, eta. Semuanya. Oke. Ya karena kalau khawatir malaki kan nanti ujung-ujungnya malaikat mendatangi kita gitu kan. Ibaratnya malaikat membisiki, Arasid, kira buka banyak duit, gitu. coba buka duit, gitu. Buka duit. Gitu. Malaki, saya malaikat ya. Tapi kan nggak tahu itu benar malaikat atau jin kan. Ya makanya untuk mengantisipasi hal itu semua maka dihapuskanlah semua khawatir tadi. Kono. Oke, itu untuk yang pertama adab setelah zikir ya. Kemudian yang kedua, adab setelah zikir yang kedua adalah an yazimma nafasahu miraran, menahan nafasnya berkali-kali. Jadi kayak orang yang tenaga dalam tehnya kan menahan nafas. Nah, dong gitulah. Jadi ketika setelah berzikir nahan nafas. Jadi seakan-akan dia memasukkan energi zikir dan menyebarkannya ke seluruh anggota badan. Itu ayazim nafas, dan itu dilakukan 3 kali. Ya. Tidak hanya 3 kali, ila sab'ati anfatu aksar. Sampai 7 kali bahkan lebih, silahkan. Sehingga apa? Sehingga hatta yadurul warid fi jami'i awalimihi fatunawwir basirati atau fatunawwiru basiratah juga bisa. Sampai energi positif dari zikir itu dia rasakan. Sehingga setelah dia merasakan energi zikir itu, maka tadi waridnya datang. Setelah zikir dia merasakan takut kepada Allah Ta'ala. Setelah zikir nanti dia akan merasakan harapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ingin dicintai oleh Allah Ta'ala misalnya. Atau menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang sabar dan seterusnya gitulah. Warid-warid zikir. Sehingga basirohnya, mata hatinya itu nanti akan bersinar. Basiroh mata hati ya. Wa tuqta'u anhu khawatir nafsi wasyaitan, sehingga lintasan-lintasan nafsu dan setan itu akan hilang. Dan wa tuksyafu anhul hujub, dan hijab-hijab antara dirinya dengan Allah Ta'ala akan dilenyapkan. Nah, sehingga apa sih hijab yang menghalangi antara manusia dengan Allah Ta'ala? Ya, dirinya sendiri sebenarnya.
dirinya sendiri. Artinya apa? Mencintai selain Allah. Enggak sih, titik segede hijab kita. Hijab sebesar-besarnya hijab. Mencintai selain Allah, meskipun apa? Meskipun dia pengen jadi wali, tetap itu hijab. Dia menjadi orang ingin menjadi orang yang masuk surga, ingin menjadi orang yang mukmin, ingin menjadi orang yang soleh dan seterusnya. Itu semuanya hijab, ada keinginan-keinginan. Ya karena ketika nafsu ini masih atau diri manusia ini masih menginginkan sesuatu apapun itu, nah maka disitulah dia akan selalu dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu akan jauh dari Allah taala. Ya kan? Ya tadi gambarnya seperti yang digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana ketika engkau itu masih menginginkan selain Allah taala, bahkan ketika berpikir engkau itu dalam dirimu masih ada cinta kepada selain Allah taala, takut kepada selain Allah taala, maka di waktu itulah engkau akan selalu dihijab oleh Allah taala. Itu ya. Sehingga dengan melaksanakan adab-adab yang ini, terutama terakhir ini ya, yang dua sebelum terakhir, wa tuqta'anhu khawatirul nafsi wa syaitan wa tushafa'anhul hujub, seorang itu akan dibukakan mata hatinya sehingga dia melihat yang hak, yang benar dia nilai benar, yang batil dia anggap batil, yang salah dia anggap salah, dia nilai salah, yang benar dia nilai benar. Itu artinya bukan menjadi orang yang munafik gitulah. Itu yang kedua dari adab-adabnya zikir ketika setelah berzikir. Nah, terus yang ketiga, asal isuman usyur bil ma'il barid akibat zikri, atau tidak meminum air yang dingin setelah berzikir. Ini yang seringkali diingatkan oleh Abah ya. Man usyur bihil ma'il barid akibat zikri, dia tidak meminum air yang dingin setelah berzikir. Itu udah dikasih kita tuh yang pojok tuh ujungnya nyorek nih. Oh boy, apa ini? Asenan. Dikasih kita nih. Oh. Lanjut. Kita mengasih nyorek. Lawak kita bahkan. Oke, manusia bil ma'il barid karena apa? Baina dzikra yurisu harqatan wa hijanan wa syauqan. Ya karena zikir itu menyebabkan harqah, kebakaran, panas istilahnya, wa hijanan dan kegoncangan, wa syauqan dan kerinduan ilal mazkur kepada Allah taala, zat yang disebut. Alladzi huwal matlubul a'zam min dzikir, di mana asyauq ilal mazkur itu merupakan hal yang tujuan utama dari zikir. Nah, jadi ketika setelah berzikir itu dalam hati manusia itu terdapat kondisi yang panas, dia goncang, semangat gitulah, dan dia merindukan Allah Taala. Nah, sementara wasyurbul ma'i yudfi'u tilkal harar, sementara meminum air yang dingin tadi seperti yang di atas, meminum air yang dingin itu dapat yudfi'u tilkal harar, dapat memadamkan kondisi panas itu. Ibaratnya seperti besi lah, besi yang dipanaskan sampai warnanya itu menjadi merah, kemudian disiram pakai air es, kumaha kira-kira? Nah, gitu kan? Atau bata dipanaskan, atau disiram pakai air yang dingin, gimana? Pecah kanannya, pecah. Dan begitu juga dengan hati manusia. Ya, sehingga ketika setelah berzikir ya udah, jangan minum air dingin dulu. Supaya apa? Supaya kondisi tersebut itu bisa diresapi, bisa diserap oleh hati kita, oleh badan kita, sampai menyebar ke seluruh badan. Gitu. Nah, baru setelah sekiranya rada lama, berapalah 4 jam, setengah jam, minum air dingin, silakan. Minum es, silakan.
kono. Itu setelah zikir ya. Setelah berzikir Jangan dulu minum. minum air dingin. Kalau panas ngopi hangat dong ya. Kopi dulu. Kena naon bismillahirrahmanirrahim. Kopi ya. Jauh dari kopi ini. Faliharisul dzakir ala hadhihi thalathati al-adab fa inna natijata dzikri innama tadhharu biha. Maka orang yang berzikir itu hendaknya menjaga 3 adab yang ini, karena buah dari zikir itu hanya muncul dengan 3 adab ini. Oh, ketika adab ini nggak ada, udah faedahnya bisa hilang itu si zikir itu. Nah, oke, ini untuk pembahasan mengenai adab-adab zikir yang 20 dan selesai. Nah, sekarang ada pembahasan baru mengenai buah dari talqin zikir itu apa? Oke. Wama baik. Nah, sekarang itu mengenai buah dari talqin zikir. Kan kalau talqin zikir sudah disebutkan tuh dalilnya di awalnya. Di mana Rasulullah SAW itu mentalkinkan zikir kepada jamaah dari para sahabatnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan seterusnya. Di mana pada suatu hari Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat dan kemudian bertanya kepada mereka, hal fikum gharibun, apakah di sini ada orang asing? Kata sahabat, qalu la ya Rasulullah. Fa amara bi ghalqil bab. Kata Rasulullah, enggak, di sini enggak ada orang asing, enggak ada orang Yahudi, enggak ada orang Nasrani. Maka Rasulullah nyuruh untuk nutup pintu, tutup pintu. Nah, setelah itu uridu an ulakinakum la ilaha illallah. Saya ingin mentalkinkan kepada kalian semua la ilaha illallah 3 kali sambil mengangkat tangannya dengan suara yang keras. La ilaha illallah 3 kali. Ya kan? Dan itu adalah dalil dari talqin zikir dari Rasulullah kepada jamaah atau orang banyak dari golongan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian kenapa sih talqin zikir itu perlu? Nah, di sini kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ternyata talqin zikir itu ada faedahnya. Ada faedah, ada buah yang sifatnya umum, ada buah yang sifatnya khusus. Ya, kalau buah yang umum apa? Ini yang kita sebutkan. Falam anna li talqini samratan ammatan wa samratan khassah. Tadi sudah dijelaskan bahwa talqin itu memiliki buah umum, buah yang umum dan buah yang khusus. Fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Dan walikullin minhuma rijal. Dan masing-masing dari yang mendapatkan buah talqin yang umum dan yang khusus itu ada tokohnya sendiri-sendiri. Ada orang-orangnya sendiri-sendiri. Maka yang pertama adalah fungsi talqin yang umum adalah ad-dukhulu bit talqin fi silsilatil qaum. Itu dengan talqin ini seseorang akan masuk ke dalam silsilahnya kaum. Silsilah itu kan mata rantai. Artinya lingkaran. Artinya mulai dari si murid ini dia memiliki guru memiliki kakek guru, buyut guru, terus ke sana sampai Rasulullah. Itu namanya silsilah. Ya, mata rantai. Maka fayasiru ka'annahu halaqatun min hilaqis silsilatil hadis, seakan-akan dia itu seperti untaian dari salah satu untaiannya rantai yang terbuat dari besi. Kan rantai kan biasanya gini tak, ya. Terus jadi lingkar rantainya, ya kan? Nah, ketika murid itu ditalqin, maka dia menjadi salah satu dari mata rantai, dari sebuah rantai. Itu. Ya, artinya ketika dia gerak, tadi di sini akan dijelaskan, faida taharraka fi amrin taharraka ma'ahu sa'iru sisra. Ketika ini digoyang aja, digerakin aja, maka yang lain semuanya pun akan gerak. Gitu. Fa inna kulla waliyyin bainahu wa baina Rasulillah ka'annahu wahidun min hilaqis silsilah. Ya, karena antara satu wali terus dari zaman Sayyidi sampai zamannya Rasulullah SAW kepada zamannya Rasulullah SAW itu diibaratkan seperti rantai tadi, mata rantai yang saling terikat, saling terhubung. Ketika salah satu wali ini bergerak dalam sebuah urusan, maka artinya dia akan mendapatkan bantuan dari gurunya sampai kepada Rasulullah pun akan membantu dirinya. Gitu.
karena wahidun min hilaki silsilake. Bikhilafi ma lam yatalaqan, berbeda dengan seseorang yang tidak ditalqin. Maka hukumnya, statusnya itu seperti hukmul halaqatil munfasilah, itu seperti status dari lingkaran yang sendiri. Ketika dia ada urusan digoyang-goyang misalnya, atau digerakkan, tetap enggak la yataharraku ma'hu, enggak ada orang lain pun yang ikut membantu. Kenapa? Dia ada bertiba-tiba karena dia tidak mengikatkan diri dengan orang lain. Sehingga ketika dia, ya katakanlah kalau zaman sekarang itu relasi gitulah ya, relasi. Ketika kita ini nggak punya relasi dan kemudian kita ini terjerat hukum, siapa yang mau bantu? Nggak mau kan? Tapi ketika kita punya banyak relasi, mulai dari misalnya wartawannya, kemudian polisinya, pejabat, sampai ke hakim, jaksa penuntut umum dan seterusnya, semuanya punya relasi. Ketika kita dalam sebuah urusan, apalagi kita bukan orang yang salah, otomatis semua dari relasi-relasi kita ini ketika dimintai bantuan, dibantu dong. Nah, begitu juga dengan seseorang yang ditalqin dzikir, itu pun sama, di mana mereka atau seseorang yang ditalqin dzikir ketika dia ada dalam urusan, maka dia bisa dibantu oleh gurunya atau guru dari gurunya, terus sampai kepada generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi, para sahabat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasami itu Sayyidi Aliyan Al-Mursafi radhiyallahu taala anhu yaqulu wallahu taala a'lam bishawab. Hadirin pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini, dan sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Ya Rasid, biasanya ada pertanyaan baik am. Khusus Khusus. orang ketinggalan soalnya kadang-kadang ya. Kalau pertanyaan udah sambil berjalan sih ya, ya udah dipikir kan ya. Kadang-kadang diperhatikannya di lapang orang lain, di lingkungan kita ya. Kita jangan bicarakan di luar lingkungan orang lain. Kadang-kadang perhatikan ya, sesudah zikir itu di sini. Sok blang ya. Sepadahal mah sesudah zikir itu ada manfaatnya ya. Betul. Karena belum tahu. Karena belum tahu, karena ini sudah tahu, karena kita ngaji. Ya, makanya mau guru kan, guru ada orang tak ngaji tak ya maksudnya. Sesudah zikir eta kurang apa kudu cicing, apa kudu lempang lah tujuan begitu. Dan terus sesudah zikir bukan dilarang ya, tapi jangan dulu minum. Nah itu manfaatnya kemana nanti jalurnya itu, Gus Haji? Orang yang minum atau nggak minum? Sesudah zikir. Kan nggak minum. Kenapa alasannya sampai jangan dulu minum? Oh tadi. Pertanyaannya. Jadi orang yang berzikir itu hatinya kan lagi panas. Ya kayak mesin BA, mesin motor, mesin mobil. Setelah perjalanan dari Cilegon ke sini, dari Serang ke sini, kan panas. Coba disiram aja pakai air. Gimana itu? Ya ngebul. Kayak radiator. Bisa jadi rusak nanti kan. Oke. Begitu juga dengan hati seseorang yang setelah berzikir. Dia kan mengeluarkan energi. Ketika berzikir, la ilaha illallah, ya kan? Tidak hanya di hatinya saja, tapi seluruh badan, sampai keringetan bahkan kan. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, itu kan kondisi yang panas, kemudian kondisi yang semangat, dan kondisi yang sedang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dipadamkan menggunakan air, itu nanti padam juga. Artinya dia nggak menjadi orang yang mencintai Allah ketika dia niatnya adalah untuk mencintai Allah taala. Atau ketika zikirnya itu pengen minta duit, nggak jadi punya duitnya gitu. Udah sedikit random. Air hangat nggak apa-apa. Air hangat nggak apa-apa, asal jangan air yang dingin. Kan catatannya air dingin. Iya, kalau air dingin. Kalau air hangat, air panas, mah nggak baik.
Air hakim. Kamu air hakim mah. Supaya Ferdi tidak leungit. Ngane. Rosid masih kobak langsung di sini. Wes ya, entos. Kayak deh. Mulai saya pertanyaan. Wallahu taala a'lam. Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dzikri fa awwaluha an yaskuta ba'da sukunin wa takhasyu'in. Ama salah satu anapun utawi telu ada bin pira-pira adab. Allati ba'da dzikri kang tetep ing dalem sawise dzikir fa awwaluha mangko utawi awale at-talasa iku an yaskuta iku yen to meneng sapa murid ba'da sukunin ing dalem sause dia tenang wa takhasyu'in lan khusyuk wa yahdura lan ngahadiraken sapa murid ma'a qalbihi ing dalem sartane atine murid mutaraqiban Kalau begini. wa takhasyu'in wa yahdura ma'a qalbihi ing dalem sartane atine murid mutaraqiban hale nginjen-nginjen liwari dzikri maring warite zikir wala lahum mongko menawa murid iku yaridu teko alaihi ing atase murid apa waridun warid wa ya'muru mongko ngemakmuraken apa wujud apa ya'muru mongko dadi makmur apa wujude warid fitil kalah ing dalam mengkono waktu aktara kelawan luwih akeh mimma tinimbang barang ta'muruhu kang makmuraken apa ta'muruhu kang makmuraken ing ma apa al mujahadah wariyadatu lan riyadah muddata 30 sanatan ing dalem mangsa 30 apane sanatan taune parubama mongko seringkali waroda warid alaihi ing atase murid apa waridul zuhdi apa warid zuhudan kaya siru mongko dari sapa murid itu zahidan iku kang zuhud awaridu tahammulil adza utawa warid nahan gangguan minal khalqi saking makhluk kaya siru mongko dari sapa murid iku sabiran iku kang sabar awaridul khaufi utawa warite sifat wedi minallahi saking Allah kaya siru mongko dari sapa murid iku khaifan iku kang wedi wa hakada lan kaya mengkono-mengkono dan seterusnya. Qala al-imam ngendika sapa al-imam al-Ghazali wa li hadhihi saktati lan iku tetep kedue iki kediaman diam meneng adabun utai pira-pira adab ahaduha kang utawi salah siji adab iku istihdharul abdi iku amrih ngahadiraken hamba anallaha ta'ala ing temestune Allah ta'ala iku muttaliun iku zat kang muttaliun ngawruhi alaihi ing atase abad wa annahu lan temestune Allah iku wa annahu lan temestune abad atau murid iku baina yaday Allah ta'ala ing dalam ngarepe Allah ta'ala kani himau tae kang kapindune adab jamul hawasi iku ngumpulaken pira-pira indra ya haitsu la yataharraku sekirane ora gerak minhu saking murid apa sya'ratun rambut kang siji kahalil hirrati kaya dene tingkahe kucing indastiyadil farati ing dalam sandinge atau ing dalam nalikane ngeburu tikus Salisau te kang kaping telune adab iku nafiyul khawatiri kulliha iku ngenafiaken ngilangaken pira-pira lintasan kulliha yuskabe khawatir ijra makna Allah lan ngelakoaken makna Allah lafaz Allah alal qalbi ing atase ati wala ngucap sapa Imam Al-Ghazali wa hadhihi al-adab lan utaiki ki adab iku la yusmir la tusmir iku orang ngebuahaken apa adab azza lizakir kedeng kang zikir al-muraqabata ing muraqabah ngijen-ngijen illa biha angin kelawan adab asane ta kang kaping pindho iku nyezima utawi yen to nahan sapa abad murid nafasahu ing nafase murid ngiroron ing dalam pira-pira ambalan
ya qadri salasati anfasin kelawan kadar telu pira-pira nafas ila sab'ati anfasin maring 7 pira-pira nafas wa aksara lan kang luwih akeh ataya duro sehingga ngelilingi apa alwaridu warid fi jami'i awalimihi yang dalam sekabe pira-pira alami warid fatunawwiru mongko gawe padang apa jami'ul awalim ing basiratahu ing basirahi murid wa tuqta'ulan atau wa tuqta'alan dan pegot anhu saking murid apa khawatirun nafsi wa syaitani apa pira-pira khawatir nafsu lan setan wa tangkashifu wa tukshafu anhu wa tukshafu lan den singkap anhu saking murid apa al-hujubu pira-pira hijab wa hadalan utawi iki an yazima nafasahu miraran bi qadri salasati anfasihi kal mujma'i iku kaya den sepakati ala wujubihi ing atase wajibe hadza indahum ing dalam sandinge qaul asal itu ta kang kaping 3 iku man usyur bihi ngelarang ngombene murid alma ing banyu albarida kang adem kang dingin akibat zikir yang dalam sause zikir fa inna zikra maka temestune zikir iku yurisu iku ngwarisaken apa zikir harokotan ing kebakaran atau panas wahijanan lan semangatan wasyauqan lan kerinduan dalam mazkuri maring zat kang den disebut allazi kang huwa ya al-mazkur atau syauq ilal mazkur iku al-matlubu iku kang den supre al-azamu kang paling agung minal zikri saking zikir wasyurbul ma'i lan hale utawi ngombe banyu iku yutfi'u iku madamaken apa syurbul ma' tilkal hararat yang mengkono panas wal yahris mongko becak ati-ati sapa zakir wong kang zikir ala hadhihi salasati al adabi ngatasi iki telu pira-pira adab baina natijah zikri mongko temen stune wahid dari nama angin pastine tadharu pertela apa natijah biha kelawan adab wallahu a'lam. Nah, di sini Bayan samrati talqin lan anapun utawi penjelasan buahi talqin fa'lam maka berwasira anna li talqini samratan temen-temen iku tetep budi talqin samratan utawi buah. Amatan kang umum wa samratan lan buah khasatan kang khusus. Walikullin minhum walikullin iku saben-saben. Minhuma saking samrah amma wa samrah khassah rijalun utawi pira-pira tokoh. Fatamratul ammat mongko utawi buah kang umum iku ad-dukhul manjing bitalqin kelawan talqin fi silsilatil qaumi ing dalam silsilah qaum sufi. Faisiru mongko dadi sapa man atau murid kanahu kaya temustuhne murid iku halaqatun iku lingkaran. Min hilaqis silsilatil hadid saking pira-pira lingkarane rantai emas. Faida taharraka mongko nalikane gerak sapa murid fi amrin ing dalam siji perkara taharraka mongko gerak ma'ahu ing dalam sartane murid apa sairus silsilati apa sekabe rantai apa hilak silsilatul hadid baina kullu waliyin mongko teman setune saben-saben wali bainahu ing dalam antarane wali wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam antarane Rasulullah sallallahu iku kana kaya temen setune wali iku wahidun iku siji min hilaqis silsilah saking pira-pira lingkaran silsilah. Bi khilafi man lam yatalaqqan kelawan nulayani wong lam yatalaqqan kang ora oleh talqin sapa man. Fa inna hukmuhu mongko temen setune hukume man iku hukmul halaqati iku hukume lingkaran al-munfasilati kan terpisah. Idza taharrakan alikane gerak apa halaqah atau harraku ge bisa ida tuharraku nalikane den gerakaken apa al halaqatul munfasilah bi amrin ing dalem siji perkara yudhimuhu kang gawe rupek apa amr ing man la yataharraku mongko ora den gerak ma'mul ing dalem sartane man sapa ahadun suwiji li ada bertibati krana ora anane gumantung iman bi ahadin kelawan wong suwiji. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.